Move off, ini salahmu. Hai kawan-kawan bocil, perkenalkan saya Faliza. Sebagai duta kesehatan untuk bocil-bocil, saya ingin berbagi informasi edukatif yang penting banget agar kita selalu sehat, energik, dan produktif. Yuk, kita mulai. Istilah "you are what you eat" dalam dunia kesehatan sudah cukup sering kita dengarkan bocil. Makna dari istilah tersebut yaitu bahwa zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi membawa pengaruh terhadap sistem tubuh dan kesehatannya. Maka, tidak salah bila dikatakan bahwa asupan makanan menentukan kesehatan. Makan dan jajan itu sebaiknya bukan sekadar kenyang saja kawan-kawan bocil, tetapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan tubuh kita. Kenapa begitu? Ketika makanan atau minuman mulai masuk ke dalam mulut kita, lalu turun ke kerongkongan hingga ke lambung, makanan dan minuman ini menjadi penentu. Apakah ditumpangi oleh bakteri atau virus, atau sebaliknya bersih dari bakteri atau virus? Tahu tidak beda bakteri dan virus? Virus dan bakteri merupakan mikroba yang berukuran sangat kecil. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri. Bahkan, virus terbesar tetap lebih kecil dibandingkan bakteri terkecil sekalipun. Namun, tidak seperti bakteri, virus tidak mampu bertahan hidup tanpa inang. Mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi virus atau bakteri dapat menjadi perantara bakteri atau virus berkembang biak menyerang sistem pertahanan tubuh, lalu dampaknya sakit deh kita. Istilah kerennya foodborne disease alias keracunan makanan. Ada satu hal penting banget yang perlu kawan-kawan bocil ketahui terkait lambung dan asam yang dihasilkannya. Asam lambung merupakan cairan yang dihasilkan oleh sel-sel lambung untuk membantu pencernaan. Cairan asam lambung secara alami menghasilkan senyawa asam, yakni HCl atau asam klorida. Senyawa ini dibutuhkan dalam sistem pencernaan, antara lain untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Cairan asam lambung secara alami menghasilkan senyawa asam, yakni HCl atau asam klorida. Senyawa ini dibutuhkan dalam sistem pencernaan, antara lain untuk membunuh virus, bakteri, namun juga parasit yang masuk bersama makanan. Cairan asam lambung juga berfungsi membantu menghancurkan makanan yang masuk untuk dapat diserap dengan baik oleh usus. Hanya saja, kemampuan membunuh asam lambung membunuh kuman, virus hingga parasit ini bisa bervariasi efektivitasnya tergantung sifat asam lambungnya, jumlah mikroorganisme yang berbahayanya. Paling sering, mikroorganisme jahat bisa menginfeksi tubuh lewat saluran pencernaan apabila tingkat keasaman lambung terganggu, misalnya karena efek samping obat, pola makan dan minum yang tidak sehat, fluktuasi hormon, kebiasaan merokok, peradangan pada lambung, gangguan imunitas, dan banyak lagi kemungkinan lainnya. Bila kondisi lambung berkurang keasamannya, tentu patogen akan lebih mudah bertahan hidup dan menginfeksi tubuh kita loh kawan-kawan bocil. Tapi, tahu tidak, jika selama ini kawan-kawan bocil sering mendengar tentang penyakit lambung akibat tingkat asam lambung yang tinggi, ternyata tingkat asam lambung juga bisa menjadi rendah juga. Di dunia medis, kondisi ini disebut hipokloridia. Hipokloridia terjadi ketika produksi asam klorida atau asam lambung terlalu sedikit. Perlu diketahui bahwa dalam fungsinya mencerna makanan, lambung dibantu oleh beberapa zat, yaitu asam lambung, beberapa enzim, dan lapisan lendir pada lambung. Kadar asam lambung yang terlalu rendah bisa berdampak besar pada kemampuan tubuh mencerna dan menyerap nutrisi dengan baik. Jika kondisi ini dibiarkan, akan ada risiko kerusakan pada sistem gastrointestinal, infeksi, dan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Salah satu penyebab rendahnya asam lambung pada tubuh adalah tingginya kadar gula yang kita konsumsi leho kawan-kawan bocil. Terlalu banyak makan gula dapat meningkatkan perkembangan bakteri jahat pada tubuh yang dapat menghalangi penyerapan vitamin, mineral, nutrisi lainnya ke dalam tubuh. Waduh, padahal makanan manis itu adalah makanan favorit kita ya. Yuk,
kurangi porsi makanan dan minuman manisnya demi kesehatan lambung kita. Dari lambung, kita berlanjut bahas bakteri ke sistem pencernaan setelahnya, yaitu usus. Pada usus kita, terdapat koloni berbagai jenis bakteri yang terlibat langsung dalam proses pencernaan. Diperkirakan terdapat sekitar 1.000 sampai 1.500 spesies bakteri yang tinggal di dalam usus manusia. Koloni ini hidup secara kolektif dan disebut sebagai mikrobiota usus. Sejak lahir, berbagai faktor baik luar dan dalam memengaruhi perkembangan komposisi mikrobiota usus manusia. Mikrobiota usus berperan penting, baik pada individu yang sehat maupun sakit. Mereka membantu memecah racun dari zat makanan, membuat vitamin tertentu, hingga melatih sistem kekebalan tubuh. Koloni bakteri melindungi manusia dari kerusakan sel epitel akibat bakteri jahat, meregulasi metabolisme lemak, memengaruhi penyerapan berbagai zat nutrisi, serta mengoptimalkan pencernaan. Sistem imun kita akan terus-menerus bermodifikasi sebagai bentuk adaptasi daripada komposisi bakteri usus yang berubah-ubah. Interaksi inilah yang membentuk sistem imunitas kita, serta melatihnya dalam menghadapi proses peradangan. Hanya saja, terkadang penggunaan antibiotik secara sembarangan tidak hanya dapat membunuh bakteri penyebab infeksi, namun juga bisa melenyapkan beberapa bakteri, baik yang mengendalikan bakteri jahat. Hal ini membuat kesempatan bagi organisme jahat lainnya untuk berkembang biak dan menyerang sel-sel tubuh, yang kemudian dapat menyebabkan infeksi sekunder, seperti infeksi jamur, infeksi saluran kemih, dan infeksi usus. Disinilah pentingnya bijak dalam menggunakan antibiotik yang memang idealnya harus dengan disertai resep dokter dan tidak mempergunakan secara sembarangan. Saat bakteri baik di usus mulai menurun, populasinya, lagi-lagi makanan dan minuman berperan, kita butuh yang namanya suplemen probiotik. Suplemen probiotik mengandung bakteri baik hidup yang secara alami ditemukan di tubuh. Mereka mungkin memiliki satu jenis bakteri atau campuran dari beberapa spesies. Probiotik bisa ditambahkan ke beberapa makanan sehat seperti yogurt dan keju cottage. Mereka juga ada dalam makanan fermentasi seperti buttermilk. Jika ada pertanyaan apakah suplemen atau makanan probiotik lebih baik, jawabannya tidak jelas. Mendapatkan nutrisi dari makanan utuh biasanya paling baik, tetapi dalam kasus probiotik, kita mungkin tidak mendapatkan cukup makanan saja. Pasalnya, probiotik dalam makanan mungkin tidak dapat bertahan selama proses pembuatan dan penyimpanan. Jadi, sudah tahu kan kawan-kawan bocil? Ayo berdamai dengan bakteri baik di usus kita ini. Selain memperhatikan aspek kebersihan bahan pangan, makanan hasil olahannya, hingga tempat di mana makanan itu tersaji, hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah kebersihan tangan. Pernah mendengar jargon, masa depan ada di tangan kita? Secara harfiah, kalimat tersebut benar adanya karena masa depan kesehatan kita tergantung pada kebersihan tangan. Jika tangan kita kotor, maka kita rentan terserang penyakit. Hal ini dikarenakan tangan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering dipakai untuk beraktivitas. Salah satunya untuk aktivitas makan dan minum. Tangan menjadi tempat subur tumbuhnya kuman, virus, dan bakteri. Salah satu cara mudah membebaskan tangan dari penyebaran mikroba tersebut adalah dengan kebiasaan mencuci tangan secara baik dan tepat. Mencuci tangan juga punya aturan tersendiri, tidak efektif jika hanya sekedar menggunakan air. Yang paling baik adalah menggunakan air mengalir, karena kotoran akan terbuang bersama air yang mengalir dari aktivitas mencuci tangan. Mencuci tangan yang paling baik juga harus menggunakan sabun yang mengandung antiseptik ya, kawan-kawan bocil. Antiseptik adalah sejenis disinfektan berupa zat atau substansi yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme bakteri, virus, dan jamur. Kebiasaan mencuci tangan dapat mencegah kita dari penyakit, karena higienitas tangan membuat kita terhindar dari kuman, bakteri, dan virus jahat.
Ketiga mikroorganisme tersebut sering kali tersebar di mana saja, seperti di ponsel, laptop, meja, sepatu, baju, celana, dan benda-benda yang terdekat dengan kita. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dengan melakukan tindakan pencegahan paling sederhana, yaitu mencuci tangan dengan cara yang terbaik seperti disebutkan tadi. Upaya menjaga kesehatan, selain memperhatikan asupan makanan yang banyak diabaikan, adalah aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan sehari-hari, antara lain belajar, berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, dan lainnya. Sedangkan jenis olahraga yang bisa dilakukan, yaitu push-up, lari ringan atau jogging, bermain bola, berenang, senam, yoga, fitness, angkat beban, dan aktivitas olahraga lainnya. Aktivitas fisik seperti olahraga teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Aktivitas fisik juga mendukung kinerja sel-sel kekebalan tubuh bekerja secara efektif dan meningkatkan aliran darah dan peradangan serta memperkuat antibodi. Cukup untuk saat ini informasi edukatif yang saya share untuk kawan-kawan bocil. Let's move off. Kita semua pernah membuat kesalahan, tapi kita harus terus belajar dan memperbaiki kesalahan tersebut. Tunggu saya Faliza untuk informasi edukatif lainnya ya. Jangan lupa subscribe Bocil Belajar, karena kita akan belajar banyak hal bersama-sama lagi. Love you all kawan-kawan Bocil.